Pada kesempatan kali ini saya akan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Depok berkaitan dengan program peningkatan kepedulian terhadap lingkungan bagi peserta didik di SMP Negeri 26 Depok. Assalamualaikum Pak. Bapak, saya mau nanya nih Pak, selama ini untuk proses peningkatan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan di sekolah dengan meningkatkan kemandirian dan gotong royongnya, apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya, terima kasih banyak berkaitan dengan kegiatan kebersihan yang ada di SMP Depok yang melibatkan siswa. Kami atas nama pimpinan dan teman-teman sekolah sudah berusaha untuk memberikan edukasi, kemudian sosialisasi berkaitan dengan permasalahan sampah yang ada di sekolah. Di antaranya adalah satu, pengurangan pengurangan jajan siswa yang barangkali menggunakan tempat-tempat yang dari plastik. Jadi bisa diusahakan untuk membawa alat minum dari rumah, yang kedua alat makan juga bekal dari rumah. Kemudian yang keduanya diantaranya adalah selalu memberikan pengertian kepada siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan non-organik. Kemudian di prakarya mungkin ada penggunaan daur ulang sampah untuk kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Oke Bapak, untuk proses pengolahan sampah di sekolah sejauh ini pihak siapa saja Pak yang terlibat Pak? Ya, untuk pengolahan sampah sementara ini masih ada keterbatasan pengelolaan. Yang pertama, mungkin sampah itu dikelola oleh bagian kebersihan sekolah, kemudian dikumpulkan di tempat sementara sekolah dan diangkut oleh petugas dari dinas kebersihan mungkin lingkungan, dan langsung dibawa menuju tempat pembuangan sampah yang ada di daerah Beijing untuk dibuang ke tempat sampah di tingkat kota. Itu sementara. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi Bapak sudah cerita kalau kita sudah ada pelajaran juga prakarya ya berkaitan pengolahan daur ulang dan sebagainya. Menurut Bapak, bagaimana kalau misalkan kita juga kan sudah ada kegiatan proyek P5 ya berkaitan gaya hidup berkelanjutan dan Anda sudah belajar berkaitan dengan pengolahan sampah. Bagaimana menurut Bapak kalau ada kita mengembangkan tim yang bisa anak untuk secara mandiri terus serta menjaga lingkungan dengan memilah sampah kemudian memanfaatkannya menjadi barang yang lebih berguna lagi. Kira-kira menurut Bapak kalau ini bisa jalan bagaimana Pak? Ya, bagus sekali usulannya. Mungkin nanti kepada siswa kita sampaikan, mungkin kita buatkan satgas kebersihan, kemudian juga mungkin nanti kita koordinasi dengan guru mata pelajaran prakarya, barangkali ada hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan daur ulang sampah yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya kita juga selalu memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini untuk selalu memanfaatkan sampah semaksimal mungkin selama itu masih bisa digunakan. Karena saya yakin ada hal-hal yang bermanfaat dari daur ulang sampah selain sampah yang barangkali yang organik gitu ya. Mungkin yang non organiknya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini sebuah program yang bisa kita laksanakan juga untuk meningkatkan kepemimpinan murid dan kepeduliannya khususnya terhadap
Siti Rohaya, mudah-mudahan untuk penanganan sampah di sekolah kita, mulai dari siswanya, karyawannya, gurunya, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan penanggulangan sampah di sekolah SMP Negeri 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berdiskusi dengan Ibu Guru, Ibu Cynthia yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan Adiwiyata di SMP Negeri 26 Depok. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Pada kali ini saya mau tanya-tanya berkaitan dengan kegiatan atau program Adiwiyata untuk meningkatkan kepedulian murid di 26 ini, kepedulian secara gotong royong dan secara mandiri untuk menjaga lingkungan di sekolah. Nah, bisa diceritakan Bu program apa saja yang sejauh ini sudah dilaksanakan oleh sekolah yang berkaitan untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Ayah sudah mempercayakan saya sebagai koordinator sekolah kita. Sebelumnya kami sudah melibatkan siswa-siswi dalam kegiatan P5, di mana dalam kegiatan itu kita memperkenalkan jenis-jenis sampah, itu ada sampah organik dan non-organik seperti itu. Terus tidak hanya itu, kita juga sudah berkolaborasi dengan DLHK untuk lebih memberi pemahaman lagi kepada anak-anak bagaimana cara mengolah sampah dengan baik seperti itu. Oke, ya. Sejauh ini bagaimana keberlanjutan dari program tersebut? Adakah sudah adakah atau sudah direncanakanкah anak-anak untuk bisa berkontribusi secara langsung terhadap terhadap penjagaan lingkungan di sekolah? Oke, untuk keberlanjutan mungkin akan saya ingin meminta ada tindak lanjut ya. Untuk kegiatan berikutnya agar nanti anak-anak lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekolah gitu, dimana nanti juga akan ada program buat kita di sekolah tidak menggunakan sampah plastik karena kebanyakan di sini sampah yang berserakan itu plastik. Jadi kami akan khususnya tim saya atau tim kami akan mengadakan program tanpa sampah dengan cara menghimbau kepada anak-anak agar membawa alat makan dan alat minum dari rumah. Kalau menurut Ibu, kalau kita ada klub atau semacam komunitas yang peduli lingkungan dengan mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna melalui proses 3R, bagaimana ini? Itu sangat bagus sekali Bu Ayah, karena itu termasuk dalam salah satu program Adiwiyata juga. Karena di mana nanti program itu akan melibatkan siswa-siswi atau anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi agar dapat kembali menggunakan, agar dapat bisa lagi menggunakan barang-barang yang tadinya tidak bisa digunakan nih, jadi bisa digunakan gitu, atau bermanfaat bagi di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Kira-kira ada siapa aja nih yang rencana ingin dilibatkan untuk proses ini? Mungkin dari pihak lingkungan sekolah atau enggak masyarakat sekitar seperti kayak Pak RT atau rekan-rekannya yang mungkin nanti bisa membantu kami untuk mengelola sampah. Terima kasih Bu Cynthia atas informasinya. Waalaikumsalam. Sekarang coba kita refleksikan bersama-sama bagaimana menurut kalian sampah-sampah yang berada di sekolah kita. Ayo, siapa mau menyampaikan? Ya. Kan kalau sampah di sekolah kita itu banyak yang berserakan, entah itu di taman atau lebih banyak di kantin, bisa juga di sekitar sekolah, karena banyak siswa-siswa yang masih belum paham gimana cara membuang sampah pada tempatnya, jadi masih belum ada kesadaran. Jadi biar sampah-sampah itu nggak terlalu berserakan, bisa mungkin diadakan kerja bakti di lingkungan sekolah, jadi seluruh anggota sekolah bisa mengikuti kerja bakti. Terus bisa juga sampah-sampah itu didaur ulang, jadi pihak sekolah mengajak siswa-siswi untuk mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah. Bagus sekali ya. Jadi ini adalah pendapat yang sudah diberikan bahwa ternyata sampah di sekolah itu masih berserakan karena masih banyak yang tidak peduli ya, atau belum tahu bagaimana cara memisahkan sampah, menempatkan sampah pada tempatnya.
sehingga menawarkan solusi itu adanya kerja bakti bersama, kemudian adanya proses daur ulang. Ada lagi yang lain? Ya, boleh, Graciela. Sama seperti pendapatnya Akila tadi, aku ada ide di bagian didaur ulang. Mungkin biar lebih bersemangat siswa-siswinya untuk mendaur ulang, bisa diadakan kontes kayak membuat karya dari sampah tersebut didaur ulang dan mendapatkan penghargaan, contohnya kayak dikasih nilai tambah karena sudah mau berkreasi dari sampah yang ada. Oke. Ya, jadi di sini ada ide dari Graciela untuk memperkuat ini adalah diadakan kontes dan dikasih penghargaan untuk hasil produk yang terbaik. Sangat bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ide yang lain? Ada lagi? Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan agar keinginan ini bisa dilakukan? Pertama, hal apa yang ingin kalian wujudkan kira-kira? Yang mungkin, apakah kerja bakti ataukah daur ulang? Ya, Akila. Yang pertama mungkin kerja bakti dulu, karena kalau misalkan kerja bakti udah bisa dilaksanakan dan suasana lingkungan sekolah jadi lebih bersih, mungkin di daur ulang tidak perlu dilakukan. Tapi jika di kerja bakti itu masih kurang efisien, jadi bisa dilakukan kontes daur ulang yang kayak Ella bilang. Oke, bagus ya. Jadi nanti kita ada proses kerja bakti dan juga proses daur ulang untuk pemanfaatan ulang terhadap sampah-sampah. Ya. Untuk proses yang kedua ini sangat bagus dan ini akan menjadi program yang akan dikembangkan di sekolah, ya, agar juga meningkatkan keterampilan dan gotong royong ya di antara kalian semua. Menurut kalian, coba dipikirkan gimana pihak siapa saja yang bisa kita libatkan untuk bisa mengadakan kegiatan ini. Ya, Graciela. Menurut aku pihak yang bisa dilibatkan pastinya pihak sekolah ya, guru-guru dan OSIS. Karena menurut aku mereka mempunyai wewenang untuk mengajak siswa-siswa lainnya mengikuti kontes tersebut atau daur ulang dan kegiatan kerja bakti. Ya. Kira-kira apa nih mau dilaksanakan nih enaknya? Ya. Aira, kegiatan kira-kira apa nih? Mungkin setelah kita selesai lebaran, jadi kondisi masih fresh gitu, baru masuk sekolah lagi, jadi kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Oke. Kira-kira yang mau dilibatkan apakah seluruh siswa atau bagaimana atau menjadi kompetisi antar kelas? Mungkin bisa kompetisi antar kelas, karena kalau misalkan per siswa, buat di sekolah ini aja kan siswanya ada cukup banyak ya, jadi buat mungkin ada jurinya juga pasti agak keribetan kalau misalkan seluruh siswa ikut, jadi mungkin bisa per kelas aja gitu. Oke, ya. Sekarang kita sudah punya gambaran apa yang akan kita lakukan terhadap pengelolaan sampah di sekolah. Dan ini kalian sudah bisa menentukan pilihan untuk proses menggunakan daur ulang dan teknis pelaksanaannya serta kapan bahkan siapa yang dilibatkan. Kira-kira kita bisa pelajari dulu nih barang apa sih, bagaimana teknik pengelolaan sampah menjadi barang apa saja. Nah, selanjutnya kita akan coba berdiskusi untuk mencari ide pengelolaan sampah yang terbaik dan memiliki nilai guna yang tinggi. Silakan kalian berkelompok, ya, boleh dengan 4-4 berhadapan belakang. Kalian bisa menggunakan HP untuk mencari referensi. Contoh pengelolaan barang-barang dari sampah untuk menjadi yang lebih berguna. Silakan dipelajari, nanti bisa disaringkan, dipresentasikan barangnya apa dan bagaimana cara membuatnya ya. Mungkin sekilas. Silakan dibuka berdudukan belakang dan belakang.
Ini kita ternyata pengen bikin dari ekonomi dari tempat sampah. Ya, jadi kayak keramik. Jadi plastiknya atau kayak sampah plastik dicairin terus dicetak jadi keramik atau kayak dot-dota. Jadi apa itu namanya berikat? Oh iya. Itu kalau di Jepang itu sampah itu dipanaskan dengan suhu yang sangat panas, dibakar. Hasil pemanasannya menjadi sumber tenaga listrik dan hasil bakarnya itu menjadi bahan bangunan. Iya. Itu otomatis namanya sanitarium. Sanitarium yang coba cari. Nanti apa yang di sini bakalan ada pasti. Selang buat ini ya, Go, ini selang bukan ada kawat-kawat yang buat pagar gitu, tau gak sih? Iya, kayak buat ini kan, buat Iya betul. Adiwiyata tingkat nasional. Mantap. Ya. Salah satunya kegiatannya itu membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Itu anak-anak diharapkan tidak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik untuk jajan di kantin. Jadi dia jajan es, jajan makanan itu membawa tempat dari rumah sendiri gitu. Yang kedua, mendidik anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan tempatnya, misalnya yang yang berbahaya, beracun, atau pokoknya yang gitu. Terus salah satunya yang satu lagi, mereka kalau ada sampah misalnya ini disimpan dulu gitu. Kalau tempat sampahnya nggak ada, disimpan dulu, ditahan dulu, dikantongin atau diapain. Jadi usahakan tidak membuang sampah sembarangan gitu. Sama ya Bu. Ada Bu, ada Pak Reduce, Reuse, dan Recycle itu sudah kami laksanakan di bawah bimbingan guru yang menangani itu, di bawah OSIS juga, kesiswaan gitu. Iya.
kok kurikuler kurikuler. Mereka mereka menjadi ya salah satunya menjadi petugas untuk bukan apa ya yang setiap kelas itu kan ada ininya ya, ada hasilnya gitu. Untuk ada hasilnya dari reduce, reuse, recycle gitu. Apa yang dibuat, dari bahan apa aja yang dibuat kayak gitu. Dan biasanya itu salah satunya adalah dari ya, kalau beli es krim itu kan ada stick-stick es krimnya itu dikumpulin, dibikin itu salah satu petugas OSIS yang mengingatkan, menagih supaya apa namanya reuse recycle itu bisa berjalan gitu. Ya OSISnya. Semuanya ada terlibat di dalamnya, termasuk pembina OSIS dan kesiswaan, termasuk guru-gurunya, termasuk guru guru wali kelas, guru prakarya. Walaupun misalnya ini saya tidak terlibat, tapi saya tetap membantu mengingatkan tetap agar kegiatan ini tetap berjalan gitu. Kalau untuk pembuatannya karena ini ya dibebaskan, jadi mereka minimal 2 minggu sekali itu ada hasil yang bisa dibuat dari hasil-hasil sampah atau produk-produk yang tidak terpakai gitu. Minimal 2 minggu sekali sudah ada produknya. Apapun itu bentuknya, itu sesuai dengan kreativitas dan biasanya waktunya terserah mereka kapannya. Yang penting mereka koordinasi sesama kelas itu di kelas itu gitu. Iya, iya. Iya, karena ya salah satunya adalah kemarin ketika kegiatan itu berlangsung sebelum pandemi ya. Nah, ketika pandemi 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu kita kan belajar di rumah. Nah, anak-anak ketika kembali lagi ke sekolah itu sudah mulai mereka agak lupa gitu untuk oh iya ternyata harus ada begini, harus ada begitu. Nah, tugas kita dari awalnya gitu, dari OSISnya, untuk kan ke OSISnya juga kan berganti kan gitu. Jadi OSISnya juga dari diingatkan kembali bahwa program ini adalah program dari sekolah kita yang sudah menjadi adiwiyata gitu. Jadi harus tetap berjalan dan bagaimana caranya tetap harus saling mengingatkan, saling bahwa program itu penting untuk agar sekolah kita lebih bersih, lebih hijau, lebih nyaman gitu. Agar anak-anak juga bisa menikmati sekolah yang enak, yang nyaman gitu. Ya, sama-sama Mbak ya. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.